Doa iftitah adalah doa khusus karena ketika Allamah Bahjah rahimahullah menyampaikan bahwa satu di antara sebab doa kita tidak terpenuhi adalah karena kita tidak memohon yang kita butuhkan, melainkan kita berdoa untuk apa yang kita inginkan. Bagaimana membedakan antara yang butuh dan yang ingin? Allamah Bahjah kemudian menyampaikan bahwa pemenuhan seluruh keinginan kita itu akan terwujud kalau kepada kita dihadirkan kebutuhan kita yang teramat berkaitan erat dengan kedudukan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling kita butuhkan? Kehadiran Imam Zaman najarallahu taala farajahu syarif. Kehadiran Imam Zaman sebagai wasilah nikmat, kehadiran Imam Zaman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, untuk yuhyil ardo ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah kematiannya. Sehingga Allamah Bahjah kemudian menasihatkan agar setiap doa diawali dengan sholawat dan doa faraj, juga diakhiri dengan sholawat dan doa faraj. Karena itu adalah dua hal yang paling kita butuhkan. Ketika pada hari-hari berbuka, misalnya ada amalan-amalan saat berbuka. Di antara satu amalan itu adalah kalau kita berbuka, kemudian kita berbuka bersama misalnya, atau bahkan bersama keluarga, atau bersama sahabat, orang lain dan sebagainya. Lalu kita mengucapkan kalimat selamat berbuka, semoga Allah Ta'ala menerima saum saudara, taqabbalallah. Orang akan menjawab minna wa minkum, a'malana wa a'malakum. Kalau kita katakan semoga Allah Ta'ala menerima ibadahmu, orang yang kepadanya kita sampaikan kalimat itu juga akan menjawab semoga Allah Ta'ala menerima ibadahmu juga. Karena itu di antara amalan berbuka adalah menyampaikan salam pada Imam Zaman najarallahu ta'ala farajahu syarif, dan juga menyampaikan kalimat selamat berbuka pada Imam Zaman najarallahu ta'ala farajahu syarif. Kita yakin dan berharap pada saat yang sama Imam Zaman kemudian mendoakan kita juga, menyampaikan kalimat selamat berbuka untuk kita juga. Dan kalau kita beroleh kalimat itu, semoga ibadahmu diterima Allah Subhanahu wa taala, semoga puasamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Doa dari imam itu sudah lebih baik dari dunia dan isinya. Karena itu doa iftitah adalah doa yang diajarkan Imam Zaman najallahu taala farajahu syarif. Sanadnya tidak ditemukan bersambung kepada al-ma'sumin yang lain alaihi wasallam kecuali pada Imam Zaman. Boleh jadi ya doa yang diwariskan turun-temurun secara sirri awalnya, mungkin secara rahasia, dan lalu disampaikan oleh Imam Zaman kepada naib beliau yang kedua, yaitu Muhammad ibni Utsman. Dan di dalamnya ada ma'rifat tentang ajaran-ajaran agama. Pada saat yang sama juga di bagian akhirnya ada kerinduan untuk dapat bergabung pada daulah Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Kita akan mulai tafsir maknawi ini dengan kalimat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni aftatihu thana'a bihamdik. Allahumma ya Allah, aku membuka thana, itu sering terjemahkan juga sebagai muradif, sinonim dari kata hamd. Jadi hamd itu pujian, sana juga pujian. Mungkin orang dalam bahasa Indonesia menjadi puja dan puji. Yang satu sana, yang satu hamd. Apa beda di antara keduanya? Dan mengapa hamd biasanya memang diawali dengan kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Kita kalau bersyukur umumnya mengucapkan alhamdulillah atau syukron lillah, kullu ni'matin minallah. Tapi kata sana agak jarang digunakan dalam bentuk kata kerja, umumnya digunakan dalam bentuk kata benda. Misalnya dalam doa tahlil, subhanaka ma ukhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik, baru kemudian falakal hamdu, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak dapat memujamu, hak Engkau selayaknya dipuja. Lalu baru kemudian falakal hamdu, bagimulah hamd.
falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ridha. Bagimulah pujian sampai engkau ridha, bagimu pujian saat engkau ridha, bagimu pujian setelah engkau ridha. Untuk menunjukkan pujian itu keseluruhan. Tapi kata tsana hampir jarang digunakan sebagai kata kerja, dalam doa tahlil digunakan. Keseharian umumnya syukur kita adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, dalam doa-doa para imam kita akan temukan tsana itu. Jadi para imam memuja Allah Ta'ala dengan kalimat tsana. Walaupun dalam rangkaian kalimat tsana itu, subhanaka ma athnaitu, kami tidak dapat memuja. Di dalam kalimat tsana itu ada permohonan ampun karena para imam tidak dapat memuja Allah Ta'ala dengan hak semestinya Allah Ta'ala dipuja. Jadi tsana berada pada kedudukan dalam tanda petik ma'rifat yang lebih tinggi dari syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni aftatihus tsana'a, aku membuka as-tsana, puja dan puji dengan hamdik, dengan bersyukur kepadamu. Kata Allamah Tehrani, makna hamd adalah luzum, adalah kemestian, keberadaan, wujud bahwa ada rahmat dan ghadab. Pada kata hamd dan tsana itu ada syukur kepada Allah Ta'ala, baik secara sederhana mungkin, baik dalam bentuk yang kita suka maupun dalam bentuk yang tidak kita suka. Dalam bahasa Allamah Tehrani ada rahmat dan ada ghadab. Jadi kita mengenal rahmat Allah Ta'ala, tapi juga mengenal murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada makna jamal dan ada makna jalal. Ada makna sifat-sifat keindahan Allah Subhanahu wa taala dan ada sifat-sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamd dan tsana itu meliputi keduanya. Jadi pada puji kita itu aftatihus tsana bihamdik, bahwa tsana yang sebenar-benar tsana, walaupun kita tidak akan mampu meraihnya, adalah alhamd yang disampaikan dalam berbagai keadaan. Dalam sulit kita, dalam senang kita, dalam sakit kita, dalam sehat kita, itu kita menyampaikan alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab dalam doa ini mengajarkan kepada kita, sebelum kita berdoa, selalu dahului dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebelum beranikan diri meminta, dahului dengan ungkap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur hanya dapat kita lakukan ketika kita mengakui dan memahami nikmat. Tidak mungkin kita bersyukur kalau tidak mengetahui nikmat. Karena itulah dalam doa tawassul juga dianjurkan sebelum wa qaddamna ka baina yadai hajatina, itu karena di awal tadi kita sampaikan malu rasanya memohon kepada Allah Ta'ala melalui wasilah al-ma'sumin alaihi wassalam, padahal Allah Ta'ala telah karuniakan kepada kita begitu banyak nikmat tanpa kita minta. Dan toh kita masih menyampaikan kepada Allah Ta'ala melalui al-ma'sumin keinginan-keinginan duniawi kita yang rendah. Kita masih menyampaikan itu, memberanikan diri untuk menyampaikan itu. Kurang beradab sebenarnya. Walaupun paradoksnya Allah Ta'ala mencintai untuk diminta, mencintai untuk terus-menerus doa-doa dipanjatkan kepadanya. Doa hanya dapat disampaikan setelah kita mengakui seluruh limpahan dan menghitungnya, mengingat-ingatnya. Sehingga setelah mengetahui seluruh limpahan nikmat itu, tentu yang diharapkan hadir perasaan tak berarti, perasaan kecil, malu, ya Allah, aku mengakui seluruh nikmat-Mu, aku tidak layak untuk ini. Sebagaimana sering saya sampaikan, kalau kita beroleh karunia keluarga yang baik, anak-anak yang mencerahkan hati, sahabat-sahabat, atau kita sampai pada tempat ziarah, selalu dahului dengan aftatihus tsana bihamd itu, yaitu ya Allah, aku tidak tahu dengan amalanku yang mana Engkau antarkan aku ke tempat ini, dengan perbuatanku yang mana Engkau hadirkan kepadaku keluarga yang membahagiakanku, Engkau mudahkan urusanku, pekerjaanku, aku tidak tahu dengan amalku yang mana. Nah, itu pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa harus diawali dengan pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih.